Karunia glosah adalah suatu karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Pertama kali diberikan di hari raya Pentakosta, kira-kira 2000 tahun yang lalu, setelah kenaikan Yehusha Kristus. Karunia yang luar biasa pada masa itu. Pertanyaannya adalah, apakah karunia tersebut masih ada hingga saat ini? Bila masih ada, di manakah kita dapat melihatnya? Istilah bahasa roh sebenarnya hanya ada di Alkitab terjemahan Indonesia. Karena kata Yunani glosa, di dalam Alkitab terjemahan Inggris tidaklah diterjemahkan ke dalam bahasa roh. Kata glosa itu sendiri berarti suatu bahasa yang ada di muka bumi, yang digunakan oleh manusia. Jika memang hendak diterjemahkan menjadi bahasa roh, maka seharusnya tertulis glosa pneuma. Tetapi tidak ada sama sekali tertulis kata Yunani pneuma di setiap kalimat bahasa roh. Sehingga dengan demikian sebenarnya tidak ada yang namanya bahasa roh. Karena karunia glosah adalah suatu kemampuan untuk dapat berbicara dalam bahasa-bahasa yang ada di muka bumi ini. Yang tujuannya tidak lain agar setiap pendengar, dari setiap suku bangsa dapat mengerti apa yang dikatakan oleh seseorang yang menyampaikan firman Yahwa Elohim. Hal ini sudah pernah kami bahas di konten-konten sebelumnya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah karunia glosah masih ada saat ini? Perhatikan kalimat, Eli Eli, lama sabachthani. Apakah pada saat itu semua orang dapat mengerti apa yang dikatakan oleh Yehusha Kristus? Tidak. Mengapa? Bangsa Yahudi pada masa tersebut menggunakan dua bahasa, Ibrani dan Aram. Yehusha Kristus berasal dari Galilea yang umumnya menggunakan bahasa Aram. Bahasa yang digunakan di Matius 27 ayat 46 tidak lain menggunakan bahasa Aram. Kita dapat melihat di ayat berikutnya bahwa sebagian dari mereka memang tidak mengerti. Berarti sebagian ada yang dapat mengerti. Khususnya murid-murid yang berasal dari Galilea. Mengapa Yehusha menggunakan bahasa Aram dan bukan bahasa Ibrani? Hal ini menarik sekali untuk dipelajari lebih mendalam, tetapi kemungkinan agar semua murid-murid dapat mengerti apa yang dikatakan Yehusha Kristus. Yang jelas, tanpa adanya penterjemah, maka tidak mungkin semua orang yang hadir pada saat itu dapat mengerti apa yang dikatakan Yehusha Kristus. Kalimat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebenarnya tidak ada di teks aslinya. Melainkan ditambahkan agar pembaca dapat mengerti arti dari kalimat, Eli Eli lama sabachthani. Sekali lagi dapat dilihat bahwa peran serta penterjemah sangat penting sekali, hingga saat ini agar pesan yang disampaikan dapat dipahami. Harap dimengerti bahwa pada masa rasul-rasul seorang penterjemah tidaklah umum, bisa dikatakan jarang ditemui. Sangat berbeda keadaannya dengan saat ini. Walaupun demikian, seorang penterjemah dapat saja menerjemahkan tidaklah sesuai persis dengan apa yang dikatakan, dikarenakan keterbatasan dalam pengetahuan bahasa, dan mungkin juga cara menyampaikannya. Dan siapakah penterjemah yang pastinya tidak mungkin salah dalam menerjemahkan? Tidak lain adalah Roh Kudus itu sendiri. Mari kita perhatikan ayat ini. Jelas sekali disinilah dimulainya karunia glosah, yang diberikan oleh Roh Kudus terhadap para rasul. Perhatikan ayat berikutnya. Kata Yunani glosah diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi bahasa roh. Mengapa dua ayat di kitab yang sama, dengan kata Yunani yang sama, konteks yang tidak berbeda, diterjemahkan berbeda? Jika seseorang yang tidak terlalu paham dengan bahasa Yunani, dan membaca terjemahan ini, kemungkinan besar orang tersebut akan berpikir bahwa ini berbicara mengenai dua hal yang berbeda, walaupun sebenarnya tidaklah demikian, melainkan sama. Seharusnya kata glosah tidaklah boleh diberikan penambahan kata. Mari kita kembali ke Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Pada saat karunia glosah diturunkan, orang-orang Yahudi dari banyak daerah, dari luar wilayah Israel, berkumpul untuk memperingati Pentakosta. Kemungkinan banyak dari mereka yang sudah lahir di luar Israel, dengan begitu tidak fasih bahasa Ibrani ataupun Aram, dan lebih fasih bahasa tempat mereka lahir. Perhatikan ayat berikut ini.
Ketika para rasul berbicara dengan karunia, mereka mendengar para rasul berbicara dengan bahasa daerah tempat mereka berada. Yang menandakan bahwa karunia glosa tidak lain adalah karunia menerjemahkan bahasa yang dikeluarkan para rasul ke semua bahasa di muka bumi ini. Kepada siapakah ayat ini ditujukan? Tidak lain kepada para rasul yang mayoritas merupakan bangsa Yahudi, yang kebanyakan hanya mengerti bahasa Aram, sebagian Ibrani, dan sebagian kecil Yunani. Perhatikan kalimat, semua bangsa. Itu berarti murid-murid disuruh untuk mengajarkan tidak hanya untuk bangsa Yahudi, tetapi juga di luar bangsa Yahudi. Apakah kendala utama pada saat penginjilan pada saat itu? Tidak lain adalah bahasa. Karena satu bangsa, yaitu bangsa Yahudi, menginjili banyak bangsa dengan beraneka ragam bahasa. Pertanyaannya kembali ke topik awal. Apakah karunia glosa masih diperlukan? Saat ini sangatlah berbeda dengan era para rasul. Masa rasul, satu bangsa menginjili banyak bangsa. Saat ini, banyak bangsa menginjili banyak bangsa. Sekarang bahasa tidaklah menjadi kendala utama. Jika Anda menonton YouTube, ada pilihan bahasa di opsi, yang dapat dipilih sesuai dengan bahasa yang dikehendaki. Teknologi pun sudah sangat mendukung untuk menjembatani perbedaan bahasa. Jadi, masih adakah karunia glosa saat ini? Ya, kami percaya karunia tersebut tidaklah lenyap, tetapi akan diberikan Roh Kudus untuk waktu dan kondisi yang tepat, yang tentu saja bertujuan untuk menyampaikan firman, ataupun pesan yang berasal dari Roh Kudus. Terima kasih, Yehusa Kristus memberkati.